02 sudah menanggapi, 01 juga. Sekarang saya ke 03 ini. Gimana ini? Mungkin ada beberapa pujian juga, tapi juga ada catatan juga dari Drone Emprit. Saya pikir kita mesti membuat diagnosa itu dengan lembaga yang kredibel. Nah, saya pikir, menurut hemat saya, Drone Emprit dan Indonesia Indikator ini kredibel kan, dia menangkap big data dan juga itu big data analitik, dan kita lihat juga kalau ada yang melakukan research dengan FGD ataupun by phone kepada penonton dan juga expert. Ya, almost rata-rata menyebutkan Prof Mahfud itu tampil yang terbaik. Karena menurut saya kalau sudah levelnya presiden dan wakil presiden itu kan panggungnya itu negarawan gitu. Kalau bahasa di Kendalnya statementship gitu, kenegarawanan. Jadi orang mencapai level pemimpin presiden dan wakil presiden itu mesti memenuhi sifat-sifat kenegarawanan. Ketika sifat-sifat kenegarawanan itu, maka kita harus komprehensif. Tidak hanya kita melihat konten penguasaan materi, tapi juga bagaimana 360 derajat karakter, pengendalian emosi, dan juga how to respect the forum. Nah, di sini yang mungkin saya lihat, menurut hemat kami, Pak Mahfud itu sudah mewarisi puncak daripada seorang negarawan. Apa itu? Dia sudah beyond knowledge, sudah melebihi pengetahuan dan experience. Dia menuju wisdom. Sehingga ketika digas-gas, dipancing-pancing emosi dengan Wapres nomor urut 2, maka dia tidak terpancing gitu. Beliau bisa saja mungkin terpancing emosi, tapi dia menjaga dan memilih untuk tidak menanggapi. Nah, itu pandangan saya, dan itu almost semua pemeringkat. Kita tanya Drone Emprit, kita tanya Mbak Tika. Nah, terakhir yang kedua, mungkin untuk menurut hemat saya, Jokowi Junior malam itu melakukan the great blunder, saya pikir ya. Blunder besar karena tadinya mengatakan mewakili kalangan muda dan seterusnya. Disampaikan juga oleh Mas Emil Dardak. Oh, saya tidak merasa terwakili dengan Jokowi Junior. Saya juga seusia dengan Mas Emil. Dan banyak sekali anak-anak muda yang justru merasa malu bahwa kepemimpinan muda tidak tadi dalam perspektif NU menjaga adab dan sebagainya. Jadi menurut saya juga misalnya tadi Mas Emil bilang, oh ini fokusnya anak Z dan milenial itu hanya sebentar. Karena kita tahu, maka sebagai pemimpin kita harus menggunakan waktu yang pendek itu untuk memberikan contoh yang baik gitu loh. Bukan contoh yang tidak baik. Jadi saya pikir whatever itu dan siapapun yang kredibel sudah menyatakan the great blunder terjadi, dan itu dilakukan oleh namanya pasangan Wapres nomor urut 2. Oke, nanti ditanggapi Mas Emil ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu bahwa pemirsa ini kan analisis karakter masyarakat yang menggunakan sosial media. Ada juga masyarakat yang memperbincangkan ini tidak di sosial media. Apakah sama poin-poin itu yang disorot, Mbak Rustika? Ya, jadi kalau kami melihat dari sosial media saja, ternyata isu debat itu masih cukup ramai. Jadi per detik ini di 15.51 itu terdapat 682.147 percakapan dengan engagement sebesar 14.329.186. Dan itu adalah salah satu hal yang cukup masif, dan menariknya lagi 78% percakapan itu ada di ranahnya TikTok. Nah, ketika kita bicara tentang masyarakat dan kesukaan masyarakat, ternyata sedang ada tren di masyarakat Indonesia, mereka mendapatkan informasi terbanyak untuk anak muda atau paling sering menggunakan waktu terbanyak itu nontonnya itu pakai TikTok. Nah, sementara kita tahu bahwa 78% dari informasi terkait sama debat tadi adanya di TikTok, maka kita tahu akan seperti apa. Nah, kalau dipertanyakan apakah ada hubungan antara apa yang terjadi di lapangan di media sosial dengan di lapangan seperti itu, pertanyaannya itu adalah, jawabannya adalah bahwa sosial media itu berpengaruh terhadap preferensi politik seseorang, terutama memang generasi muda dan milenial, di mana mereka sangat ditentukan atau mereka sangat tertarik melalui informasi melalui media sosial gitu. Namun apakah dia berbanding lurus? Saya pikir tidak, tetapi bahwa dia mempengaruhi, iya. Dan kita juga punya catatan ya Mbak, di Amerika misalnya dalam Pilpres 2015 yang lalu misalnya, itu ada beberapa jurnal atau riset yang mengatakan bahwa
kelompok Demokrat itu dia sangat cerewet sekali di media sosial. Dia aktif sekali memberikan statement-statementnya di media sosial. Tapi ternyata mereka tidak hadir di TPS. Nah ini sebenarnya yang menjadi kekhawatiran gitu. Karena mereka tuh cerewet banget di media sosial gitu kan. Nah tetapi dia tidak mau hadir di TPS gitu. Itu adalah beberapa catatan terkait dengan apakah ada hubungan itu, Mbak. Oke, pemirsa, bahwa masyarakat itu akan berkomentar usai debat berlangsung, pemirsa, itu sudah pasti. Tapi kenapa kemudian hangatnya masih berasa sampai sekarang? Ini juga gara-gara tim ses yang juga mencari poin-poin untuk menyerang. Boleh dong dikomentari Mas Emil Dardak, statement dari Bang Miftah, the great blunder, boleh ditanggapi? Ya, kita menghormati Pak Miftah juga punya kompetensi di bidangnya, di bidang e-commerce, di bidang online opinion. Begitu pula Gus Husnil juga tadi menyampaikan mengenai latar belakang dari dunia pesantren. Saya berkali-kali mendampingi, memang kita menggunakan strategi, menggunakan langkah, menggunakan style, menyesuaikan juga dengan circumstance atau situasi. Saya sering juga berhadapan dengan anak-anak muda yang luar biasa kritis gitu ya, dan mereka jauh lebih muda, dan juga di berbagai lingkungan yang kami sebutkan tadi. Tapi sekali lagi kita harus menghormati pandangan-pandangan yang berkembang. Yang terpenting sekarang kami mensyukuri bahwa isu mengenai strategi pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini jadi bahasan utama. Dan kalau tadi dikatakan bahwa kita harus memberikan contoh, ya salah satu hal yang terpenting adalah contoh bagaimana membangun bangsa dengan kebijakan yang tepat. Itu yang paling penting. Bangsa ini harus dibawa ke arah yang mana kita akan menuju sebagai negara maju. Itu sebenarnya substansi yang paling mendasar. Bagaimana kemudian kemasan itu dibuat dalam panggung debat di mana siapapun menanggalkan. Seseorang begitu memutuskan untuk menjadi umaro, dia harus terima kemudian bahwa kita berhadapan dengan mahasiswa. Pada saat itu saya di Pendopo sebagai bupati, saya di demo oleh mahasiswa, mereka datang, mereka harus kami persilakan untuk berekspresi. Nah, saya tidak kemudian mengatakan bahwa mereka tidak beradab baik karena di luar panggung demo tersebut tentunya kami berkomunikasi dengan interaksi yang sangat baik. Jadi, tapi sekali lagi semua masukan tentu harus kita hormati dan harus kita jadikan bahan untuk kemudian kita menata relasi bersama yang baik ke depannya, Indonesia yang guyup dan rukun. Ditanggapi dong Mbak Miftah, nggak masalah dengan sebutan the great blunder, tapi Gibran dikatakan bisa berhasil mengangkat isu tentang lingkungan tadi kepada publik. Ya memang temanya membahas itu, tapi kan apapun isunya, yang penting how the style of leadership itu kan. Ini kan levelnya wapres. Artinya saya merasa dalam aspek seorang presiden dan wakil presiden, dia itu kan holistik gitu ya. Karakter, pengendalian emosi, pengetahuan terhadap isu. Bahwa misalnya kita membahas tema tertentu, tapi ujung-ujungnya publik itu menilainya itu komprehensif. Maka kalau kita tuh istilahnya apa ya? Apa itu seperti di tempat Pak Emil juga mungkin ada pepatah tuh, apa? Lamun sira pinter ojo minteri. Jadi itu yang terjadi saya rasa, bahwa kan misalnya kita we have to respect it. Sehingga misalnya coba cek keyword. Yang kita lihat di mesin kita keyword yang keluar cringe, songong, adab dan seterusnya. Kalau yang bersangkutan tidak melakukan blunder, mungkin itu tidak pernah ada. Terus terang, saya pribadi di sesi 1 I'm truly respected kepada Mas Jokowi Junior tuh. Tapi begitu udah yang TikTok berdua itu menurut saya contoh yang tidak baik. Karena kan jangankan itu, kita belajar debat-debat di kampus, senat mahasiswa, debat klub di kampus juga ada standar-standar etikanya juga. Tema bisa macam-macam gitu. Ya, Mas Nova, nanti boleh dong saya diberikan pencerahan. Keyword-keyword tadi pasca debat Cawapres. Siapa sih memproduksi, benar dari masyarakat atau dari tim ses? Sehingga mereka ini terus diperbincangkan di dunia maya sesaat lagi.